Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia, dan memilih dari jumlah manusia itu sejumlah ulama-ulama. Dan Allah juga memilih dari golongan itu mereka yang zuhud, yaitu para ahli hikmah dan para ahli karamah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas sukma sejati. Sebenarnya sukma sejati, sukma jati, guru sejati atau guru mursyid sama saja, cuman sebutannya saja yang berbeda. Ada juga yang menyebutnya dengan Nur Muhammad yang disebut Ruh Idrofi, yang merupakan hakikat sukma, dan ini merupakan kehendak dari Zat yang Maha Suci. Nur Muhammad adalah hakikat sukma yang diakui keadaan Zat dan merupakan perbuatan atmah dan menjadi wahana dalam alam arwah atau martabat 7. Dan dari Nur Muhammad inilah yang menimbulkan unsur-unsur kehidupan yang menjadi asal muasal kehidupan. Sukma sejati adalah pada kedalaman pribadi yang dipegang oleh sang pribadi. Melalui proses pengenalan diri sendiri, maka muncullah cermin memalukan yang memberikan kenyataan kesadaran bahwa kotorannya diri kita. Dan melalui proses selanjutnya, maka kita bisa mulai mencari dan menemukan sang sukma sejati atau Adam. Dan dalam proses menemukannya, yang dibutuhkan adalah totalitas kesadaran, keikhlasan, ketulusan, dan kebulatan tekad hanya untuk mencintainya seutuhnya, tanpa ketakutan akan neraka atau keinginan akan surga. Yang ada hanya Dia. Kadang ada yang menyamakan antara sukma sejati dengan saudara empat. Ini sesuatu yang berbeda, walaupun asalnya memang dari perbendaharaan saudara empat, tetapi yang sudah disempurnakan atau ditundukkan oleh sang penguasa sukma. Kalau pengisian secara instan mengenai sukma sejati, mungkin ini bukan sukma sejati, tetapi disebut punden sari atau saudara empat, dan ini adalah tahap awalnya saja. Karena untuk menemukan penguasa sukma atau sukma sejati melalui proses dan halangan yang cukup sulit, apalagi kalau dalam hidup kita masih sering tergoda kehendak jasad. Dan kebetulannya bukan diisi, tetapi dibukakan pintunya melalui cakra-cakra yang berada tubuh kita sehingga bisa membangkitkannya daya alam bawah sadar kita dan memungkinkan diri kita melakukan sesuatu di luar nalar. Ini semua kita harus jalani sendiri dengan mulai dari sebuah keraguan, pencarian, penemuan, pemahaman, kesadaran, dan penyatuan dalam sebuah cinta kasih yang tulus dengan pengorbanan yang tak terkira untuk sampai ke sana, untuk sampai ke pantai dan melihat samudera, untuk melihat di mana sebuah sungai bermuara atau kembali. Bagaimana pertama kali kita akan dihadang oleh nafsu empat perkara? Mula-mula sinar lutum, sinar merah, sinar kuning, sinar putih. Berakhirnya perjalanan pada zaman kerahmatullah kelak. Waktunya mukamijaba, yakni terkabulnya segala sesuatu, segala apa yang dikehendaki terlaksana, karena lenyapnya mutlak dan merupakan zat hamba, tinggallah wajah, yaitu zat Tuhan yang bersifat kekal. Menuju cinta sejati adalah sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan. Saat hidup dikuasai rasa, maka nafsu menguasai jiwa, dan kita tidak akan mendapatkan atau menemukan apa-apa. Semuanya hanya semua, tidak abadi dan kekal. Betul sekali,
bahwa orang tua, anak, istri, dan semuanya yang kita dengar, lihat, rasa, endus semuanya hanyalah pinjaman dan akhirnya harus kembali ke asal. Itulah yang dinamakan kesadaran. Jalan bertemu sukma sejati adalah dengan menemukan kesadaran dengan membersihkan jiwa, mengendalikan nafsu 4 menembus 3 cahaya akhir. Pertama, ikhlas. Kedua, rela pada hukum kepastian Allah. Ketiga, agar merasa tidak memiliki apa-apa. Dan keempat, harap berserah diri pada kehendak Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyerupainya kecuali Anda tahu tempatnya. Disinilah kadang diperlukan pembimbing atau mursyid, karena kadang banyak yang serupa atau menyerupai, tapi bukanlah yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini, faktor yang sering dilupakan kita sebagai manusia yang kadang mentang-mentang sebagai khalifah atau pemimpin dan merupakan tajalli atau perwujudan dari Sang Maha Sempurna adalah dari mana kita berasal dan bagaimana kita kembali ke asal. Sehingga kadang kita melupakan bahwa kita terdiri dari 2 bagian, yaitu yang bernama jasad atau raga dan ruh atau jiwa. Dan dalam menempuh hidup dan kehidupan, biasanya kita lebih banyak termakan dogma dari sebuah kehidupan yang mengandalkan atau menampilkan baju dari masing-masing, sehingga hakikat atau makna dari dalam bajunya jarang tersentuh. Bagaimana jasad atau raga itu adalah sebagai baju dari ruh atau jiwa. Jiwa menemukan raga begitu di dunia. Dahulu di sana tiadalah memerlukan baju atau apapun. Raga memerlukan makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya untuk bertahan di dunia. Sedangkan jiwa merindukan tempatnya yang dahulu, di mana tidak memerlukan apapun di alam Adam Makdum. Bagaimana sebuah raga begitu memerlukan perjuangan untuk bertahan hidup di dunia, sehingga akhirnya kadang berbenturan dengan keinginan ruh yang tidak merindukan apa-apa. Tetapi ruh tanpa raga adalah bukan siapa-siapa, karena keagungan perwujudan Satullah tidak akan terlihat. Demi menjaga keseimbangan, haruslah kita mempertimbangkan tentang keduanya. Bagaimana begitu kita berwujud sudah berbekal 4 nafsu inti, lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah, yang apabila bicara harusnya adalah kita harus mematikan dalam wacana mematikan nafsu 4 perkara. Mati nafsunya, setiap nafsu akan merasakan maut. Mati ruhnya, maksudnya yang hilang rasanya. Mati ilmunya, maksudnya yang mati atau yang berjurang imannya. Mati hatinya, maksudnya yang mati ucapannya dengan lisan. Dan yang melandasi hukumnya adalah jalan untuk kesempurnaan. Pati itu adalah hidayatullah, yang menandakan tempat yang telah diatur, serta hakikat hidup yang berada pada manusia. Kedudukan pati petunjuk Allah Ta'ala, selamat dalam keadaan jati maksudnya, bijaksana terhadap kesempurnaan sangkaan parat. Bertemunya pati itu tawakal, maksudnya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Adapun pertemuannya abdi itu iradat Allah. Perkara pati perbuatan Allah, maksudnya merupakan kesempurnaan zat yang bersifat esa. Janganlah kita terpaku pada sebuah nama atau sebutan, karena pasti akan menimbulkan perbedaan, bahkan kekacauan dan berujung kehancuran. Dalam khasana Jawa disebut sukma sejati, dan sejati ning sukma. Dalam khasana Islam disebut ruh idafi atau nur Muhammad atau ruh al-Quddus atau ruh suci. Dalam Nasrani disebut ruh kudus. Dalam Hindu Atma. Dalam perjalanan kenapa disebut guru sejati atau guru mursyid adalah pada saat kita mencari sesuatu yang murni atau sejati, abadi. Bahkan kita harus menyadari bahwa saatnya ada pada sifat hidup kita, dan yang pantas kita jadikan guru adalah hanya itu.
bukannya yang lain yang sama dengan kita, yang akan menjadi tanah lagi atau bahkan dari bangsa di luar manusia. Dalam khasana yang berbeda, keberadaan sukma sejati tidak bisa dilepas dari asal mula Tuhan menciptakan ruh suci ini dalam bentuk makhluk untuk meneruskan pensahiran yang paling sempurna dan peringkat alam ketuhanan saat yang maha tinggi. Dan Tuhan menghendaki ruh itu turun ke alam fana ini di peringkat paling rendah, yaitu alam ajasam atau alam konkret, yang tujuannya utamanya adalah untuk memberi pelajaran kepada ruh suci itu dan untuk mengetahui pengalamannya dalam mencari jalan kembali kepada Tuhan. Dan dalam perjalanannya dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling rendah, ruh suci menempuh berbagai alam atau peringkat, mulai dari semula turun ke peringkat akal semesta atau kesatuan atau hakikat Muhammad. Dan ruh suci ini dihantarkan ke tempat yang paling rendah agar ia mencari jalan ke asalnya, yaitu berpadu atau berdampingan dengan Tuhan, seperti ketika ia berada dalam pakaian daging, darah dan tulang itu. Melalui hati yang ada dalam badan kasar ini, wajar bila ia menanam benih rasa kesatuan dan keesaan, dan ia akan berusaha menyuburkan rasa berpadu dan berdampingan dengan Tuhan yang menciptakannya. Dalam bumi hati itu, ruh suci menanam benih keyakinan yang telah berbekal kepadanya oleh Tuhan dari alam maha tinggi, dan benih itu diharapkan menjadi pokok keyakinan yang akan menghasilkan buah-buahan yang rasanya kelak akan membawa ruh itu kembali naik ke tingkat demi tingkat hingga sampai ke hadirat Tuhan. Penciptaan badan agar sukma sejati atau ruh dapat masuk dan menetap di dalamnya, dan setiap ruh mempunyai nama tersendiri, dan Tuhan menyusun ruang-ruang dalam badan dan meletakkan ruh manusia di antara daging dan darah, dan meletakkan ruh suci di tengah hati manusia, suatu ruang yang indah dan halus untuk menyimpan rahasia antara Tuhan dan hambanya. Ruh-ruh itu berdiam di berbagai bagian anggota badan dengan tugas masing-masing. Keberadaannya seolah-olah berlaku sebagai pembeli dan penjual bermacam-macam barang yang mendatangkan berbagai hasil. Perniagaan semacam inilah yang mendatangkan bentuk rahmat dan berkat dari Tuhan. Seharusnya manusia mengetahui kebutuhan dalam rohaninya masing-masing, sehingga tidak mengubah apa yang sudah ditetapkan atau ditakdirkan Tuhan kepadanya. Dada adalah tempat bersemayamnya ruh dalam diri setiap insan manusia. Tempat yang berhubungan dengan panca indera ini bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan masalah syariat. Karena dengan ini Tuhan mengatur keharmonisan alam nyata. Ruh tidak pernah mengingkari perintah Tuhan, tidak mengatakan tindakannya itu sebagai tindakan sendiri, tetapi lebih karena ia tidak mampu bercerai dengan Tuhan. Tuhan memberikan beberapa kelebihan bagi manusia yang memiliki rohani yang tinggi. Pertama, kemampuan melihat bukti-bukti wujud keberadaan Tuhan di dunia yang manifestasikan dalam sifat-sifat Tuhan. Kedua, kemampuan melihat hal yang jamak dalam sesuatu yang tunggal dan sebaliknya di mata orang awam. Ketiga, kemampuan melihat hakikat di balik alam nyata. Dan keempat, perasaan dekat dengan Tuhan. Inilah ganjaran karena keikhlasan dan ketulusan mencintainya dan berbuat semata-mata karena Dia. Namun ini pun masih berkaitan dengan alam keberadaan. Begitu pula hal-hal yang dianggap luar biasa oleh sebagian orang, sebagian berjalan di atas air, terbang di udara, mendengar suara-suara gaib, membaca sesuatu yang berada di benak orang lain dan lain-lain. Ini masih berpijak pada keberadaan atau alam nyata. Hendaknya dalam beramal soleh, manusia
tidak seperti pedagang, yaitu selalu dalam melakukan sesuatu haruslah ada untungnya, apalagi ini dengan Tuhan. Ruh dalam hati. Hati adalah tempat bergeraknya ruh dan ilmu yang mengulas tentang gerakan hati disebut ilmu tarika. Kerjanya berkaitan dengan 4 nama Allah, sebagaimana dengan 12 nama Sat. 4 nama ini tidak berhuruf dan tidak berbunyi, sehingga nama-nama itu tidak dapat diucapkan. Pada setiap peringkat atau dari 4 tingkatan yang dilalui oleh ruh terdapat 3 buah nama yang berbeda. Dan dengan cara ini Tuhan dapat memegang hati kekasihnya yang sedang dalam perjalanan cinta menuju kepadanya. Ada 7 titik, yang 3 merupakan titik inti dan yang 4 adalah pendamping. Dan apabila diolah nantinya akan berhubungan dengan 9 lubang di badan kita. Adapun pengolahannya ada beberapa cara. Dengan berpuasa lahir dan batin, bukan berpuasa hanya puasa lahir, tapi batin juga, karena lahir hanya menggembleng lahir saja atau jasmani, tetapi batin akan menggembleng lahir dan batin. Berikutnya dengan cara meditasi, dengan pengolahan nafas secara benar dan teratur, kontinu, karena nafas adalah tali jiwa. Dan cara berikutnya adalah adanya pembukaan titik melalui orang lain yang bisa membukanya. Tetapi biasanya ini kurang membuat kita lebih matang dan kurang bisa mengolahnya dengan baik, karena kendala setelah itu akan banyak. Dalam Islam, kalimat La ilaha illallah itu melahirkan 12 nama Allah. Setiap nama tercantum pada setiap huruf yang menyusun kalimat tersebut. Dan Allah akan memberikan nama kepada setiap huruf dalam proses kemajuan hati seorang itu. La ilaha illallah, tiada Allah kecuali Allah. Allah nama Sat, Huwa dia, Al-Haq yang benar, Al-Hayy yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri kepadanya segala sesuatu bergantung, Al-Qahar yang maha berkuasa dan perkasa, Al-Wahhab yang maha pemberi, Al-Fattah yang maha pembuka, Al-Wahid yang satu, Al-Ahad yang maha esa, As-Samad sumber puncak segala sesuatu. Hati adalah tempat bergeraknya ruh, dan ruh selalu memandang ke alam malakut yang identik dengan kebaikan. Dan di alam ini ruh dapat melihat surga, alam malakut beserta para penghuninya, cahaya dan para malaikat yang ada di dalamnya. Dan diamlah inilah ruh-ruh bergerak dan melakukan percakapan-percakapan tanpa kata dan suara. Dan dalam percakapan itu, pikiran akan selalu berputar mencari rahasia-rahasia atau makna dari batin. Ruh yang bergerak akan melalui berbagai tingkatan dalam perjalanannya. Dalam tempat ruh yang telah mencapai tingkat tinggi adalah di tengah hati, yaitu hati bagi hati. Yang sangat berhubungan dengan sukma sejati adalah bagaimana kita mengetahui dan memahami tentang rasa sejati. Bagaimana pembentukan rasa sejati adalah sebagai berikut. Eka kamadhanu, artinya kandungan berumur 1 bulan mulai bersatunya kamah laki-laki dan perempuan. Dari detik ke detik, kamah tersebut menggumpal dan merajut angan-angan untuk mencipta embrio. Karena tersebut menyatu padu dalam kandungan ibu menjadi benih unggal, dan keadaan benih belum begitu kelihatan besar dalam perut ibunya. Saat itu biasanya wajah ibu berseri-seri, karena itu sering dinamakan Eka Padmasari, artinya sari-sari bunga. Sedang berkumpul dalam kandungan ibu dalam keadaan penuh kegembiraan. Pada saat itu hubungan seksual masih diperbolehkan, bahkan dimungkinkan hubungan akan semakin hangat, karena dua pasangan telah akan menikmati anugerah Tuhan yang sebelumnya telah dinanti-nantikan. Detik keberhasilan hubungan seksual ini akan menjadi spirit hidup sebuah pasangan. Dwi Panunggal,
umur kandungan 2 bulan pada saat ini juga boleh melakukan hubungan seks. Dalam istilah Jawa disebut nyeput, ibarat seorang empuh sedut membuat keris. Semakin banyak nyempuh artinya menambah kekuatan magis keris. Keris akan semakin ampuh, juga hubungan seks pada waktu hamil muda akan semakin hangat dan menarik kedua pasangan. Biasanya seseorang wanita pada tahap ini ingin jalan-jalan pagi, ingin plesir ke tempat yang sejuk, indah dan mempesona. Karena itu disebut juga Dwi Amratani, artinya rata kemana-mana, bepergian kemana-mana sebagai ungkapan kesenangan dan juga sambil memikirkan nama yang mungkin akan diberikan kepada anaknya kelak. Trilokomayu artinya umur benih 3 bulan kandungan dan benih masih berada dalam alam maya. Benih belum ada roh yang ditiupkan, karena itu suasana godaan gadir atau gawat. Jika hubungan seks tidak hati-hati, kemungkinan besar benih tadi bisa gugur dan terjadi pendarahan. Maka ada baiknya mengurangi kuantitas hubungan seks dan menghindari percekcokan antara sering marah-marah, karena secara psikologis akan mengakibatkan benih gugur karena merasa panas. Ini artinya hubungan yang harmonis dalam keluarga amat menentukan kondisi benih yang dikandungnya. Pada saat ini, sikap selalu tersolek diri seseorang pasangan sangat menentukan. Karena itu, candra benih 3 bulan sering dinamakan Trikewali Busana. Artinya wanita sudah berpikir masalah pakaian seperti daster, pakaian bayi, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan wajah wanita akan lebih berseri-seri bagaikan bulan purnama dan lebih cantik jelita. Catur Anggajati. Benih berumur 4 bulan mulai bergerak organ-organ tubuh secara lengkap. Benih unggal telah berbentuk manusia, karena itu telah menghisap sari-sari makanan melalui sang ibu. Umur seperti ini sudah juga ditiupkan roh, sehingga benih telah hidup. Sebagai tandanya sering bergerak, karena itu hubungan seks yang berlebihan kurang baik pada saat ini. Bahkan hubungan seks atau bawah akan berbahaya bagi benih dalam kandungan. Saat ini pula benih mulai merekam denyut hidup kedua pasangan, karena kedua pasangan jangan berbuat hal-hal yang tidak baik atau terjadi penyelewengan akan berbahaya bagi benih bayi tersebut. Candra benih berumur 4 bulan disebut catur wanara rukam, artinya tingkah laku ibu akan seperti kerah yang sedang di atas pohon rukam. Dia mulai nyidam buah-buahan yang asam dengan cara lotisan dan akan sangat aneh-aneh, sehingga membutuhkan kesabaran bagi pasangan. Kadang kurang wajar ia mendapat tambahan otak, karena itu sudah punya keinginan. Pancayitmayati artinya benih berumur 5 bulan dan benar-benar telah hidup, dan hubungan seks harus dilakukan lebih hati-hati agar memperhatikan posisi sehingga tidak merugikan benih, dan pasangan harus telah tumbuh keberanian untuk menghadapi resiko lahirnya seorang bayi nantinya. Karena candra benih berumur 5 bulan sering dinamakan Pancasura Pangga, ada keteguhan dan keberanian menghadapi rintangan apapun ketika pasangan hamil 5 bulan. Tentu saja dari aspek materi jelas memerlukan persiapan berbagai hal, mendapatkan tambahan otot, mulai bergerak perlahan-lahan. Satlokajati benih berumur 6 bulan semakin besar. Karena itu kedua pasangan harus lebih berhati-hati. Karena itu candra benih dinamakan Satguna Wiveka, artinya mulai bersikap hati-hati dalam bertindak dan bertutur kata. Jika di antara pasangan ada yang berbuat kasar, mencaci maki, apalagi berbuat keji, akan mengakibatkan benih yang dikandung tidak baik. Bahkan suami dilarang membunuh binatang, karena secara insting benih sudah dapat merekam keadaan sekelilingnya, mendapatkan tumbuhan tulang. Karena itu ia bisa naik turun, jungkir balik. Sapta Kawasajati umur benih 7 bulan telah lengkap semua organ dan cipta, rasa, serta karsa.
Karena itu apabila ada bayi yang lahir pada umur 7 bulan pun dimungkinkan dalam tradisi Jawa sering dilakukan ritual metoni dengan maksud memohon agar bayi yang akan lahir diberi kelancaran. Dan pada waktu ini hubungan seks dilarang sama sekali. Kalaupun dilakukan hanya diperhatikan secara ekstra hati-hati atau posisi diperhatikan. Karena cadra bayi 7 bulan adalah sabta kulila warsa, artinya seperti burung yang terguyur air hujan, merasa letih, lelah, dan sedikit pucat, kurang bergairah dan perlu pengertian dari pasangan. Dan ia memperoleh tambahan rupa dan mendapat tambahan kodrat dari Allah Ta'ala seperti rambut, darah, dan daging. Asta Sabjati, benih berumur 8 bulan, biasanya siap lahir, siap menuju dunia besar setelah bertapa dalam kandungan. Bayi hampir serupa dengan Hawa, ingin menghirup udara dunia yang sesungguhnya. Saat ini hanya timbul sikap pasrah untuk menghadapi perang sabir. Candra bayi adalah asta secara cara, artinya terjadi sikap berserah diri dengan cara apapun bayi akan lahir. Ibunya telah siap sedia, bahkan siap berkorban jiwa raga. Manakala bayi umur 8 bulan belum mapan posisinya, tentu sang ibu akan gelisah. Untuk itu, ada gugon Tuhan juga agar ibu dilarang makan buah yang melintang posisinya seperti kepel, agar posisi bayi tidak melintang yang akan menyulitkan kelahiran. Calon anak sudah dapat mengoperasikan saudara yang 4 sebagai berikut. Pertama, kakawa atau air ketuban. Kedua, bungkus. Ketiga, ari-ari. Keempat, darah. Kakawa artinya menjadi pengasih, bungkus menjadi kekuatan, darah menjadi walias mati. Harus diketahui bahwa kakawa itu adalah malaikat Jibril, bungkus adalah Mikail, ari-ari adalah malaikat Israfil, dan darah adalah malaikat Israel. Jibril pada kulit, Mikail pada tulang, Israfil pada otot, Israel pada daging. Akhirnya selamatlah sentosa. Semua itu tidak kelihatan karena kodrat Allah. Nawa Purnyati, bayi telah mendekati detik-detik lahir, yaitu 9 bulan. Dan tentu yang tepat 9 bulan sangat jarang. Pada saat itu memang keadaan bayi dan ibunya sangat lelah. Karena itu candra suasana disebut nawagra lupa, artinya keadaan sangat lemas, tak berdaya, seperti orang lapar dan dahaga. Apabila setelah 9 bulan 10 hari dengan candra khusus tasa yakni mati, artinya seperti raksasa mati terbunuh, kesatria seorang ibu telah melahirkan bayi. Oleh karena itu hubungan seksual sangat dilarang. Paling tidak kurang lebih 40 hari seorang suami harus berpuasa. 9 langkah tersebut di atas diharapkan pasangan suami istri dapat menjalankan seiring prihatin, ibarat sedang bertapa gaib. Segala tingkah laku akan menjadi cerminan hidup anak yang masih dalam kandungan. Itulah sebabnya sikap dan perilaku dijaga baik-baik. Hubungan vertikal selalu harus terus-menerus dan hubungan dengan sesama makhluk agar jangan sampai berbuat di luar kewajaran. Ada 4 yang dianugerahkan Allah Ta'ala dengan kodratnya. Pertama budi, kedua rasa, ketiga angan-angan, dan keempat hidup. Demikian sahabat Sukma Sejati. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.